Hari ada seorang bapak yang membawa anaknya melihat sebuah pesawat. Dia tunjuk dari jauh, "Nak, lihat, itu namanya pesawat." Dan anak ini berkata sama bapaknya, "Oh, pesawat itu kecil ya, Pak?" Karena dia melihat pesawat itu lagi terbang dan dia melihat pesawat itu dari kejauhan. Tapi kemudian bapak itu membawa anak ini datang ke hanggar pesawat, ke bandara. Dan saat anak ini datang ke hanggar pesawat dan dilihat dari dekat, dan bapak ini berkata, "Nak, lihat, ini namanya pesawat." "Loh, Pak, kemarin pesawat yang saya lihat kecil, sekarang pesawat yang saya lihat besar sekali. Apa ini pesawat yang berbeda?" Bapak ini berkata, "Ini pesawat yang sama. Cuma yang membedakan adalah engkau melihat dari jauh dan sekarang engkau melihat dari dekat." Saudara, seringkali itu sama dengan hidup kita. Saat Tuhan terlihat begitu kecil dari mata kita, berarti kita sedang begitu jauh dari Tuhan. Tapi saat kita ini lagi dekat sama Tuhan, kita akan tahu bahwa Dia itu Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang sanggup lakukan apapun dalam hidup kita. Banyak orang mengecilkan Tuhan. Saat kita mulai meragukan kekuatan Tuhan, saat kita berkata, "Apa bisa ya Tuhan nolong aku ya? Tuhan buat mujizat bisa nggak ya?" Saat kita mulai meragukan Tuhan dan mengecilkan Tuhan dalam hidup kita, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sedang begitu jauh dari hidupmu. Engkau sedang melihat Tuhan dari kejauhan. Tapi saat engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan tahu betul bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup lakukan apapun. Jangan kecilkan Tuhan dalam hidupmu, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sanggup lakukan apapun dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan ambil keputusan ketika emosi menguasai Anda. Keputusanmu bisa ngawur. Ketika kau emosi, pilihlah untuk berdoa. Karena satu keputusan kecil yang kelihatannya salah, itu ternyata bisa berdampak puluhan tahun ke depan. Saya ketika lagi ngalamin kayak gitu, saya kadang-kadang ada temen yang saya ngajak curhat. Atau sama istri saya ngobrol. Ini ngalamin kayak gini, kesel sih. Aku gak tahu keputusannya gimana, dan aku gak berani putuskan. Momen itu saya milih untuk apa? Break. Saya duduk kadang-kadang di meja makan saya. Lalu saya ambil waktu untuk dengerin lagu dan saya mulai menyembah Tuhan. Karena cuma 5 menit gitu. Tapi tiba-tiba ketika 5 menit itu saya kembali tenang. Dan Tuhan kayak ngasih, tunggu dulu deh, tunggu dulu. Nanti kamu akan ngerti, nanti kamu akan ngerti. Saya bisa bayangkan hidup saya kalau gak ada tuntunan Tuhan itu jadinya gimana. Saya gak bisa bayangkan, pasti ngaconya minta ampun. Tuntunan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, itulah yang membuat masa depan kita jadi punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terkadang mengikuti Tuhan memang terasa sulit, tapi semakin sulit jika tidak mengikuti Tuhan. Pada Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.